Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Jihan Nabilah, berasal dari kelompok 6 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan kelas C dengan kelas 5C Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa aja sih fitur di dalam Pulse Next System. Nah, Pulse Next System ini adalah sistem website nih yang bisa memesan makanan di dalam arena biliar. Kenapa website ini dibuat? Karena kan pembeli biasanya memiliki rasa bukan bermaksud apa, tapi malas gitu kan untuk memesan ke depan lagi, apalagi jarak dari tempat pemesanan dan meja biliarnya jauh. Jadi kami mengimplementasikan sebuah website untuk para pembeli itu memesan di sana. Nah, kami mengimplementasikannya melalui QR code. Jika pembeli scan QR code, maka otomatis akan langsung masuk ke dalam website kami. Jadi kami ada 3 role, yaitu customer, admin, dan juga kasir. Kasir di sini untuk memproses pesanan, misalnya diproses, selesai, dan sebagainya. Lalu mengenai admin ini bisa juga melihat dashboard dari kasir ini ngapain aja gitu kan. Selanjutnya admin ini juga bisa mengedit menu, apakah menu ini ada atau tidaknya. Setelah itu mengenai kasir nih, kasir tidak bisa mengedit menu, apakah itu tersedia, apakah itu bertambah, apakah itu diedit lagi, tidak. Jadi semuanya bergantung pada sang admin. Kita mungkin akan masuk sebagai seorang customer ya. Bisa di scan di sini. Jika sudah, mulai masuk. Dengan gampang kita masuk melalui demo aja. Nah, jika masuk, maka seorang customer bisa memilih meja untuk sang pelayan mengantar makanannya ke meja dia. Contohnya nih, mungkin kita ambil ke A01 aja lah ya. Kalau kita konfirmasi pilihan, konfirmasi lagi. Setelah itu akan masuk ke dalam dashboard dari customer. Dashboard dari customer ini berisi mengenai makanan apa aja sih yang bisa dipesan gitu kan. Mungkin kita akan mencoba memesan satu. Ada notifnya berhasil menambahkan item ke keranjang. Sebelumnya saya sudah ada juga menambahkan item ke keranjang, yaitu menu klasik hotdog dan juga burger premium. Di sini juga ada fitur untuk menambahkan ataupun mengurangi jumlah kuantitas dari makanan atau minuman yang dibeli. Selanjutnya ada juga fitur hapus jika customer tersebut tidak jadi memesan makanan. Selanjutnya mungkin ke fitur checkout. Setelah checkout, disinilah rincian pesanan yang dipesan oleh seorang customer. Dan ada PPN ataupun pajak, yaitu 10% dari total harga customer membayar. Dan sini metode pembayarannya ada 2 opsi, yaitu tunai atau cash. Berarti customer ini langsung membayar semuanya ke kasir, dan juga ada fitur kris nih atau transfer. Di sini hanya formalitas aja, scan QR-nya. Kita akan mencoba yang tunai atau cash ya. Kita buat pesanan. Nah, maka pesanan yang kita buat akan muncul menunggu konfirmasi. Jadi di sini adalah menunggu konfirmasi dari sang kasir yang akan memproses nih pesanan kita. Dan juga di sini ada detail atau notanya. Di sini ada menunggu konfirmasi juga.
Ada fitur cetak nota juga untuk seorang customernya. Jika kembali, selanjutnya mungkin kita akan memproses ke kasir. Oh ya, saya lupa menambahkan bahwa di sini sistemnya secara real time. Bahkan ada hari, tanggal, dan tahun hari ini. Bahkan waktunya juga tepat, yaitu waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam ke role kasir ya. Nah, disinilah tempat kasir memproses semuanya nih. Contohnya yang tadi kita pesan deh, yaitu di jam 10.25. Nah, berarti ini ya. Kita akan proses nih yang ini. Di dashboard inilah semuanya terproses. Mulai dari order menunggu, sedang diproses, pendapatan hari ini pun kasir bisa tahu, dan juga waktu sekarang. Oke, kita akan ke semua order. Di sini ada fitur status, jadi bisa difilter nih, jadi nggak semua, jadi memudahkan customer juga untuk melihat apa aja sih yang udah diorder hari ini. Selanjutnya mengenai tanggal juga, metode, dan juga nanti difilter. Mungkin kita akan filter untuk hari ini aja ya. Semua metode kita filter. Nah, makanya kita akan masuk tadi ya di A01 ya, customer demo. Aksi. Kita akan proses pesanan ini. Selanjutnya kita akan selesaikan pesanan ini. Jika pesanan nih sudah diselesaikan oleh admin, maka termasuklah di sini pendapatan hari ini. Akan langsung masuk ke fitur pendapatan hari ini. Jadi tadi kan customer demo A01 sedang menunggu pesanan nih, belum bisa diproses. Tapi sekarang tidak ada lagi karena sudah diproses oleh sang kasir. Dan juga di sini ada fitur input manual. Semisal entah customernya ini lupa membawa sebuah ponsel ataupun laptop dan sebagainya, maka bisa pesan langsung di kasir. Contohnya kita akan contohkan satu. Pilih meja, nama customernya, ya. Tunai aja, kita buat order. Maka akan masuk juga nih di customernya di kasir utama. Begitu. Selanjutnya mengenai laporan. Di dashboard kasir ini ada fitur laporan nih, laporan harian, laporan mingguan, ataupun analisis menu. Laporan harian bisa kita cetak melalui PDF. Laporan mingguan juga bisa diekspor lewat CSV. Dan juga analisis menu. Analisis menu nih seberapa banyak sih menu terlaris nih dalam seminggu itu, dan bisa diekspor di CSV juga, atau bisa dibilang ini nih Excel. Mungkin kita akan masuk ke role admin. Nah, di role admin inilah admin bekerja sebagai yang mengontrol semuanya. Contohnya di dashboard lengkap nih, ada total menu, menu tersedia, menu makanan, menu minuman, dan juga bisa kelola menu. Dan admin ini bisa langsung juga masuk ke view kasir. Jadi admin juga bisa mengakses dashboard dari kasir. Mengenai kelola user ini belum. Kita masuk mungkin ke fitur kelola menu untuk admin mengatur semuanya. Di sini admin bisa menambah menu maupun kelola menu. Dan juga admin juga ada fitur laporan nih.
Fitur laporannya sama aja seperti yang bagian kasir. Jadi, admin bisa tahu laporan harian, laporan mingguan, maupun analisis menu yang terlaris dalam seminggu, sebulan, ataupun tahunan. Nah, mungkin sekian untuk presentasi demo ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, baik itu kesalahan berbicara, kata-kata yang tidak termasuk ke dalam hati. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.